Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kita jumpa kembali bersama dan kita mengucap syukur Tuhan Yesus itu baik bagi kita semua. Haleluya ya. Puji Tuhan. Ya oke, kita akan siapkan hati kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Dan juga nantinya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan baik bagi kami. Satukanlah hati kami, pikiran kami, roh kami untuk boleh dapat memuji menyembah nama-Mu yang kudus. Biarlah Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Dan juga nantinya pembawaan firman Tuhan yang akan disampaikan Tuhan juga yang memberkati. Hanya kebenaran firman-Mu juga menjadi terang bagi hidup kami dan jalan kami Tuhan. Sehingga kami boleh memahami terus Tuhan maksud dan tujuan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap mulai untuk memuji dan menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh kasih-Mu layakkan seluruh hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Terpujilah Engkau, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu melayakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku, yang berdaulat atasku, yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan, firman-Mu Tuhan, ya dan amin Tuhan. Firman-Mu berdaulat atas hidup kami. Firman-Mu Tuhan yang menuntun kehidupan kami Tuhan, untuk menjadi lebih baik Tuhan. Sebentar kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, bicara bagi kami Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menerangi kehidupan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan membuat kami lebih baik lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, orang yang mengikuti Engkau, yang percaya padamu Tuhan, dan sungguh-sungguh menghidupi kebenaran firman-Mu akan diberkati. Dan Tuhan, sebentar kami ingin belajar, biarlah Tuhan jama urapi hamba-Mu Tuhan, biar isi hati-Mu saja yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan, dan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berikan kami hati seorang murid Tuhan, supaya kami Tuhan mau belajar dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kasih dalam Tuhan. Kita berkumpul lagi, kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Dan firman Tuhan ini adalah series yang berikutnya, yaitu Growing Up part yang pertama. Ya, Growing Up yang part pertama ini adalah The Scripture atau firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, kita buka di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Puji nama Tuhan. Nah, firman Tuhan itu adalah perkataan yang diilhamkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya, dan mereka tulis kemudian
dikanonisasi oleh bapak-bapak gereja menjadi kitab suci atau Alkitab. Jadi firman itu adalah perkataan Tuhan yang diilhamkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya yang mereka tulis kemudian dikanonisasi oleh bapak-bapak gereja menjadi kitab suci atau Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, ya pada waktu itu nabi-nabi mendapatkan ilham dari Tuhan dan rasul-rasul juga sehingga dia menulis gitu dan kemudian digabungkan, dikanonisasi oleh bapak-bapak gereja sehingga jadilah Alkitab atau kitab suci yang biasa kita baca. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, jangan pernah meragukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu betul-betul dari Tuhan. Ya, jadi kita harus sungguh-sungguh jadikan firman Tuhan, jadikan dasar dan landasan dalam kehidupan kita. Karena dari situlah kita mendapatkan kekuatan, dari situlah kita mendapatkan keteguhan, dari situlah kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, berikutnya, apa aja sih fungsi Alkitab? Hari ini kita mau belajar bagaimana fungsi Alkitab di dalam kehidupan kita. Karena fungsi Alkitab ini sangat penting kita ketahui, sehingga ketika kita membacanya, kita mengetahuinya, kita bisa memaksimalkannya. Oke, fungsi Alkitab yang pertama adalah untuk mengajar, ya. Yang pertama tuh untuk mengajar. Kalau kita lihat, ya, Yesus ketika mengajar juga sering berkata ada tertulis, ya. Jadi seringkali waktu itu ada kitab Yahudi, ya, waktu itu Yesus suka bilang ada tertulis. Bahkan rasul-rasul juga bilang ada tertulis. Jadi di sini bahwa Yesus juga mengajar dengan firman Tuhan, ya. Bedanya pada waktu itu ya masih yang kitab-kitab perjanjian lama gitu, ya. Karena waktu itu zamannya masih zaman Tuhan Yesus. Nah, jadi dia juga mengatakan bahwa itulah firman Tuhan yang diilhamkan pada nabi-nabi pada waktu itu dan dia katakan juga kepada orang-orang yang dia ajarkan. Nah, firman Tuhan harus menjadi dasar dalam hidup kita dan bagaimana mengenalkan Kristus. Karena firman Tuhan itu penuh kuasa. Jadi ketika firman Tuhan kita katakan itu sebenarnya penuh kuasa. Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, kalau firman itu kita perkatakan, pasti itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, yang ini kita harus imani dengan sungguh-sungguh. Ya kadang-kadang orang kan kalau misalnya mengalami sesuatu yang dia itu apa dipikirin bukan bahas firman atau katakan firman. Jadi ketika kita mengalami sesuatu jauh lebih baik, jauh lebih mujarab kalau kita ngomong firman Tuhan, ya. Misalnya lagi dalam kekurangan, Allahku yang akan mencukupi segala keperluanku menurut kalian dalam kemuliaan melalui Kristus Yesus, ya. Dan kalau misalnya itu oleh bilur-bilurnya aku sembuh, ya. Yesaya 5:3 itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, lebih baik kita perkatakan firman Tuhan karena firman Tuhan itu adalah dari Tuhan. Ya, ketika kita katakan terus dan kita imani, itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Hanya kita harus tunggu waktunya di dalam perjalanan hidup kita karena bukan kehendak kita tapi kehendak Tuhan yang jadi dan waktunya Tuhan bukan waktu kita. Maka itu kita harus fokus bagaimana kita terus memperkatakan firman Tuhan, membacanya supaya kita mengerti, kita ketahui dalam kehidupan kita dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, jadikanlah firman Tuhan dasar dalam hidup kita karena itu membuat kekuatan dalam kehidupan kita. Orang kalau basicnya adalah firman Tuhan, itu pasti kuat. Itu landasan yang kuat karena di situ tercantum kehendak Tuhan, bagaimana rancangan keselamatan Tuhan yang begitu luar biasa. Kita bisa mengetahui di situ dan di situ adalah sumber kehidupan dalam kehidupan kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, bacalah firman Tuhan setiap hari, ya. Sepasal atau jangan satu ayat ya, kalau satu ayat kita nggak tahu apa-apa nanti. Jadi satu pasal minimal ya setiap hari supaya kita ngerti rangkaiannya, kita ngerti apa yang dimaksud firman Tuhan pada hari kita baca firman Tuhan itu. Firman Tuhan membuat kita mengenal Tuhan dan kehendaknya dalam hidup kita. Udah jelas. Di situ ada aturan-aturannya Tuhan, ada yang apa yang Tuhan inginkan. Jadi ketika kita lakukan ya, ketika kita baca dan kita lakukan, ya itu udah sesuai dengan firman Tuhan. Jadi itu tidak usah lagi kita sanksikan, karena itu juga bapak-bapak gereja sudah kanonisasi semua, dan itu firman Tuhan ya dan amin dan penghilaman dari
dari Tuhan, sehingga kita bisa ngerti apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, ketika saya masuk kan saya belajar nih teologi ya. Ketika teologi saya belajar itu, sebenarnya orang bisa hanya sebagai pelajaran. Tapi yang membedakan ketika kita di dalam pelayanan, bagaimana kita menghidupinya, bagaimana kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Itu yang akhirnya membuat pelayanan yang luar biasa. Artinya ketika kita melakukan jauh lebih indah daripada hanya sekedar belajar. Maka itu Bapak Ibu saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, bukan masalahnya kita pintar, bukan masalahnya kita mau menang untuk doktrin atau segala macam, tapi bagaimana firman itu kita hidupi. Bagaimana firman Tuhan itu kita betul-betul ada di kepala kita, ada di pikiran kita, ada di hati kita. Sehingga ketika kita melaksanakan itu, baik itu dalam pelayanan, baik dalam kehidupan sehari-hari, ya, firman itu dapat berkuasa di dalam kehidupan kita. Dan itulah kita mengajar juga dengan firman Tuhan. Kalau seorang anak dididik dari kecil untuk mengerti firman Tuhan, tahu akan firman Tuhan, pasti besarnya juga akan baik. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena ini terjadi kalau orang tuanya dia betul-betul ngajarin bahwa ayo firman Tuhan, dan dia hidupi ya. Bukan berarti dia bilang kamu pergi sekolah minggu gitu. Pergi sekolah minggu tapi orang tuanya di rumah mukulin, ya, marahin. Ya itu sama aja, nggak akan terjadi perubahan. Tapi kalau orang tuanya juga menghidupi firman, pastilah anak-anaknya itu akan baik. Puji Tuhan saya kesaksian ya, bahwa ibu bapak saya ini adalah orang-orang yang memang kerja, tapi mereka jujur gitu. Jadi jujur dan memang mereka takut akan Tuhan. Jadi bersyukur dapat teladan yang baik, ya, dapat teladan yang baik, sehingga ketika saya terngiang-ngiang terus gitu. Bukan karena sekolah minggu, bukan karena sekedar belajar firman, tapi saya ngerti bahwa memang oh iya ya, hidup dalam Tuhan itu indah gitu. Itu luar biasa, dan ada teladan yang memang saya punya, orang tua saya, ada juga kakak-kakak rohani saya. Jadi banyak hal di situ kita bisa lihat bahwa ketika orang tua menjadi seorang tua gitu ya, orang tua didiklah anak-anakmu betul-betul di dalam Tuhan, dan jadilah teladan bagi mereka karena mereka melihat apa yang engkau lakukan. Kalau jadi kakak-kakak rohani juga betul-betul bagaimana menghidupi firman, ya, menjadi teladan, sehingga anak-anak rohani atau adik-adik rohani itu juga pasti dia bisa lihat, oh iya ini luar biasa ya, bahwa bagaimana kehidupan menjaga integritas sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadi mereka bisa mengerti gitu, dan mereka akhirnya terberkati. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, untuk mengajar supaya kita mengetahui kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin ada beberapa orang yang langsung mendapatkan pewahyuan, tapi firman Tuhan adalah hal yang paling jelas. Di dalam Alkitab, di dalam kitab suci itu sangat jelas bahwa itu pengilhaman dari Tuhan untuk kita semua melalui melalui nabi-nabinya dan rasul-rasulnya. Jadi itu adalah firman Tuhan yang kita harus pegang di dalam kehidupan kita. Berikutnya adalah untuk menyatakan kesalahan. Kolose 3 ayat 16 berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Bapak Ibu saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, ini jelas bagaimana menyatakan kesalahan. Ya, pernah gak sih kalau kita dengar firman Tuhan tiba-tiba kayak ditampar gitu, maksudnya kok kayaknya masuk ya, nezep gitu, masuk gitu dia. Sebenarnya itu Tuhan sedang menyatakan kesalahan kita melalui firman. Jangan pernah merasa dihakimi, ya, jangan pernah merasa dihakimi, karena belum tentu hamba Tuhan itu tahu tentang masalah kita ataupun kesalahan kita yang buat gitu, apa yang kita buat gitu. Jadi terkadang firman itu Tuhan sampaikan melalui hamba-hambanya kepada kita melalui firman Tuhan, ya, yang disampaikan, sehingga membuat kita itu bisa berubah gitu, menegur kita gitu. Nah, di sini fungsi firman Tuhan itu adalah bagaimana menyatakan kesalahan.
Jadi jangan pernah merasa dihakimi. Banyak orang sekarang kalau dibilangin firman Tuhan bilang, wah saya dihakimi nih. Saya di gereja terus padahal udah dipanggil nih. Udah dipanggil bukan bukan lagi di keramaian gitu ya, ditegurnya gitu, ditegur dengan firman Tuhan gitu. Sini kan firman Tuhan bilang begini, kamu jangan gitu ya. Ini udah satu persatu, tapi selalu dibilang, oh kok saya dihakimi nih, nggak tahu ya apa, saya kan capek, gini-gini, waduh, dengan alasan-alasan seperti itu ya. Tapi satu hal di sini kita harus punya kerendahan hati untuk bisa ditegur Tuhan. Memang terkadang firman itu rasanya kok nyelekit, kok kayaknya kena banget. Tapi disinilah supaya kita bisa menjadi lebih baik. Jadi kan sesuatu itu ditahu dulu dong, apa sih masalahnya ya. Misalnya seorang teknisi yang memperbaiki AC gitu ya, dia lihat dulu apanya nih. Misalnya mungkin ya, oh ini masalahnya di kompresornya. Nah makanya dia perbaiki dulu kan kompresornya, akhirnya AC-nya itu bisa dingin lagi, bagus lagi jalannya. Jadi itu semacam di kehidupan kita juga begitu. Mungkin ada kesalahan atau perbuatan kita yang masih kurang berkenan sehingga hidup kita gak maksimal. Tuhan mau kita berubah. Nah dia tegur lewat firman-Nya. Mungkin kita baca, mungkin ketika kita lagi mendengarkan firman Tuhan, kok tiba-tiba menusuk nih. Nah disitulah ketika kita rasa baper, nah disitulah kita harus berubah. Jadi dari baper bawa perasaan menjadi baper bawa perubahan. Iya kan? Nah ini yang paling penting dalam kehidupan kita, bahwa kita mau ditegur firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu berkata sesuatu yang mungkin kayaknya menegur kita, kita harus lakukan. Kita harus mau berubah. Dengan kerendahan hati kita mau berubah. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih baik. Ketika orang berubah lebih baik ya, ketika mau mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, hidupnya pasti diberkati, hidupnya pasti berkemenangan. Maka itu relakanlah diri kita untuk mau ditegur oleh firman Tuhan, untuk mau menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita mendapatkan kelimpahan yang sejati dari Tuhan. Bukan masalah harta, bukan masalah sesuatu yang hanya dapat dunia, tapi ada damai sejahtera sukacita yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Berikutnya, ini yang ketiga adalah memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi di sini memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran adalah bagaimana kelakuan kita supaya kita bisa menjadi lebih baik, lebih benar gitu ya. Jadi contohnya tuh kalau di dalam pendidikan kan misalnya penjaskes nih. Misalnya di pelajaran penjaskes, tentu bagaimana sih cara handstand yang benar gitu. Nanti pas gini kok nggak bisa nih. Nanti gurunya, nih tangan kamu mestinya lebih begini. Nah sehingga jelas gitu. Nah firman Tuhan tuh juga begitu, mendidik, memperbaiki kelakuan gitu. Jadi ketika kita lihat, coba deh, ada sistematikanya di dalam Alkitab. Nah di situ yang membuat kita, oh ini didikannya caranya tuh begini loh, begini. Ada sistematikanya semua, ada sesuatu yang nyambung gitu. Oh ya mungkin caranya bagaimana. Nah disinilah yang bentuknya adalah memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Ya Bapak Ibu saudara-saudari kasih dalam Tuhan, terkadang didikan firman Tuhan itu juga melalui apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita sedang masalah gitu, tiba-tiba diingatkan oleh firman Tuhan, oh iya itu sebuah didikan. Kita lagi ngerti bahwa oh ini ada didikan Tuhan ya. Terus misalnya juga seorang mentor gitu ya, juga bagaimana mendidik, memberitahukan, oh ini firman Tuhan yang benar nih, begini loh. Nah itu disitulah kita harus mau untuk dididik lebih baik, dikasih tahu caranya, sehingga kita tuh jadi lebih baik. Misalnya kalau kita mau smash ya di bulu tangkis, smash yang bagus, ini loh caranya nih, supaya nggak gampang cedera, supaya kenceng. Nah pasti kan dikasih tahu gitu. Sama ketika firman Tuhan itu ada dan ada orang-orang di sekitar kita yang mengetahui tentang firman Tuhan, dia mau mendidik kita untuk menjadi lebih baik ya. Bapak Ibu saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, mendidik firman ya, mendidik orang untuk dalam kebenaran itu betul-betul hanya dari firman Tuhan. Karena kenapa?
kalau kita mendidik dengan cara tradisi, ya terkadang kurang baik ya. Mungkin kadang-kadang ada yang mendidik misalnya, oh itu kalau anak itu harus dikerasin ya. Nah tapi kalau misalnya zaman sekarang kayaknya nggak relate tuh. Ya mesti kasih tahu bagaimana, kenapa. Ya alasannya kenapa. Kok nggak boleh begitu, kenapa Pak? Nggak boleh gini, kenapa Mah? Nah, itu harus lebih diedukasi ya. Tidak bisa lagi dibilangnya tuh dimarahin. Kamu nggak boleh gitu pokoknya. Atau nggak dipukul aja. Mereka akan merasa pahit di hatinya. Tapi kalau kita memberitahu kenapa, mereka pasti lebih paham. Bapak Ibu saudara-saudari kasih dalam Tuhan, biarlah hikmat Tuhan juga diberikan bagi Bapak Ibu saudara-saudari ya, supaya bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Saya berdoa supaya nanti anak-anak Bapak Ibu saudara-saudari juga betul-betul di dalam Tuhan. Didiklah mereka di dalam firman Tuhan. Didiklah mereka bagaimana caranya supaya relate atau nyambung ya, supaya mereka itu akhirnya tidak merasa kecewa, tidak menjauhi Bapak Ibu saudara-saudari sebagai orang tuanya gitu ya. Dan disinilah juga pentingnya bahwa firman Tuhan itu juga akan menumbuhkan di dalam diri mereka bahwa oh iya, kepercayaan diri saya itu bukan karena diri saya sendiri tapi karena Kristus. Apalagi banyak sekali hari-hari ini ya anak-anak muda ya itu diserang oleh berbagai macam ya tawaran dunia gitu. Jadi ini yang harus diperhatikan bahwa menanamkan sejak kecil ketika masih muda untuk di dalam Tuhan. Karena disitulah akan menjadi filter buat anak-anak itu tidak jatuh di dalam pencobaan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, biarlah diajarkan untuk firman Tuhan dan relakan diri kita untuk dididik. Karena dididik itu sangat baik untuk kita menjadi lebih baik. Jadi firman Tuhan kita lihat gitu kadang-kadang ada caranya kan bagaimana supaya itu kita kayak misalnya firman Tuhan ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Berarti kita diajarkan untuk apa? Gembira ya, hati yang gembira. Itu Bapak Ibu saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, Amsal 6 ayat 23 berkata, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Teguran yang mendidik adalah jalan kehidupan. Ya. Jadi setiap teguran itu adalah sebuah jalan untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan seberapa pun itu mungkin kurang enak didengar ya, dengan artinya bahwa kok kayaknya nyayat hati gitu ya, atau juga mungkin ketika dengar firman Tuhan itu kok kayaknya ada rasanya panas gitu atau apa gitu. Tapi justru di situ sebenarnya yang berbentuk teguran itu adalah supaya kita lebih baik ya. Paulus saya bilang jangan minum susu aja tapi bagaimana makanan keras. Artinya siap untuk firman Tuhan yang betul-betul supaya menguatkan kita. Firman Tuhan yang memerdekakan kehidupan kita. Yohanes 8 ayat 31-32 berkata, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tentu Bapak Ibu saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, ya, amanat agung apa? Menjadikan semua bangsa murid-Ku. Murid artinya bagaimana melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Artinya apa? Kebenaran Tuhan atau kehendak Tuhan yang dilakukan. Maka itu Bapak Ibu saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan itu selalu ada bagi kita dan kita terus mau belajar seperti seorang murid. Ya, makanya saya selalu doa hati seorang murid. Karena tanpa hati seorang murid kita nggak mau belajar. Ya, kayak misalnya nih saya live stream video begini juga ya untuk firman Tuhan. Nah ini ada Yusuf juga di sini yang kasih tahu nih bagusnya begini sehingga saya juga makin lama mencoba untuk lebih baik gitu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, bagaimana kita juga terus mau belajar. Kita mau bagaimana hidup kita itu lebih berkualitas khususnya di dalam kerohanian kita.
Maka itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan terus ada bagi kita, ada terus kita pegang, karena firman Tuhan itu yang akan memerdekakan kehidupan kita. Jadi bukan karena kita coba-coba, bukan karena maksudnya tuh kita tuh kayak istilahnya ya denger aja gitu. Tapi bagaimana firman Tuhan tuh, yes aku percaya, aku betul-betul mau melakukannya, aku mau menjadi murid. Murid itu kan pasti ada prakteknya nanti. Nah ketika ada praktek gitu ya, ada ujiannya, ya kita lakukan. Kita ingat firman Tuhan itu, itulah yang akan memerdekakan kehidupan kita. Kita sungguh-sungguh bersyukur pada Tuhan bahwa firman Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Tadi kita sudah belajar ya, yang pertama adalah firman Tuhan untuk mengajar. Firman Tuhan untuk mengajar. Yang kedua untuk menyatakan kesalahan, ya. Ketiga memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Kita mau terus ya menjadikan firman Tuhan landasan dalam kehidupan kita. Itu yang paling penting di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa bersekutu, bisa sungguh-sungguh kita dimerdekakan oleh Tuhan, kita menjadi serupa dengan Kristus, dan kita bisa menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Ku terhubung denganmu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku, yang berdaulat atasku, yang berdaulat atasku. Tuhan, bagaimana firman-Mu Tuhan berguna untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan kami Tuhan, dan memperbaiki kelakuan dan mendidik kami dalam kebenaran Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu Tuhan terus ada melekat dalam kehidupan kami, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah Tuhan kami memiliki hati seorang murid Tuhan, dan kami mau melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Urapilah kami semua Tuhan, supaya kami terus Tuhan jadi garam dan terang-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami ingin bertumbuh lebih lagi Tuhan, karena firman-Mu Tuhan yang memerdekakan kehidupan kami, yang membawa kami untuk menjadi lebih baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan penyertaan perlindungan-Mu Tuhan selalu ada bagi kami, dan berkat-Mu Tuhan selalu ada bagi kami, karena kami percaya orang yang sungguh-sungguh padamu Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang sungguh-sungguh padamu Tuhan akan diberkati dan akan melihat sesuatu yang baik, karena Engkaulah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, yang selalu Tuhan menuntun kami, memberkati, menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin.